Oke, baik. Karena sudah banyak teman-teman juga yang bergabung, kita akan segera mulai kuliah ini ya, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Suralo kita selaku Asisten Deputi Delimitasi dan Kawasan Perbatasan, yang terhormat Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan FISIP UNS Ibu Dr. Anda Prahastiwi Utari, MSI PhD, yang telah program studi Hubungan Internasional FISIP UNS, Bapak Dr. Andes Ignatius Agung Satiawan SE, SIKOM, MSI PhD, kepada yang terhormat jajaran dosen Hubungan Internasional FISIP UNS dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena kesempatan yang ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersama-sama menimba ilmu dalam kuliah pakar bersama Kemenkomarves, Diplomasi Maritim Indonesia pada Jumat 3 Desember 2021. Meskipun harus dilaksanakan secara online, tetapi tentu saja kita membatasi untuk menimba ilmu yang hari ini dan semoga kita keadaan yang sehat dan semangat juga pastinya. Baik, untuk memulai kuliah pakar pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya acara hari ini dilancarkan dan disukseskan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Audrey Netania Wibowo sebagai Master of Ceremony dan sebentar lagi saya akan membacakan rules agenda kuliah pakar siang hari ini supaya teman-teman bisa mentaati begitu ya, supaya acara kita hari ini juga lancar, teman-teman. Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk menyalakan kamera dan juga mematikan mikrofon saat acara sedang berlangsung. Kemudian, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan kepada moderator melalui room chat dengan format nama underscore pertanyaan. Kemudian nanti moderator akan membacakan supaya pertanyaan teman-teman bisa dijawab oleh pembicara kita pada siang hari ini. Demikian teman-teman, rules acara kuliah pakar bersama Kemenkomarves Diplomasi Maritim Indonesia pada siang hari ini. Kiranya teman-teman bisa mentaati supaya acara kita siang hari ini juga berjalan dengan lancar. Dan teman-teman, kuliah pakar bersama Kemenkomarves Diplomasi Maritim Indonesia siang hari ini akan membahas mengenai politik diplomasi kita yang luar biasa nih teman-teman hari ini. Jadi pastikan teman-teman mengikuti acara dari awal sampai akhir dan juga jangan lupa untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background untuk mendukung acara ini ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, kita akan beranjak pada acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Akademik Riset dan Kemahasiswaan FISIP UNS, Ibu Dr. Anda Prahastiwi Utari, MSI PhD. Kepada Ibu Tiwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk, saya manggilnya atau Bapak ya, masih muda sekali nih, untuk Mas Soralo kita begitu ya. Selamat siang, terima kasih bisa hadir ini untuk saya manggil Mas gitu deh. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan dari Kemenkomarves. Terima kasih hadir di siang hari ini untuk memberikan kuliah pakar bagi mahasiswa hubungan internasional dari FISIP Maret. Jadi kami atau saya pribadi di sini selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan yang berkaitan juga dengan akademik kemahasiswaan dan riset, mengucapkan banyak terima kasih sudah menyediakan waktu berbagi ilmu bagi para mahasiswa kami di hubungan internasional. Tentu saja apa yang dilakukan siang hari ini tidak lepas dari kerjasama yang sudah dibangun antara Prodi Hubungan Internasional dengan Kementerian Kemenkomarves untuk
Jadi mungkin bisa kami sampaikan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan dengan Kemenko Marves ini merupakan lompatan kreatif yang dilakukan oleh program studi hubungan internasional. Disampaikan Mas Soroki. Jadi kami juga ingin bermaksud bahwa mengapa sangat interest dengan kegiatan-kegiatan kuliah pakar semacam ini, antara lain adalah juga untuk sebagai tuntutan kami di PTNBH, di perguruan hukum, UNS sudah memasuki alhamdulillah sudah melewati tahun pertama, sehingga salah juga pemenuhan dari pencapaian indeks kinerja utama yang diberikan antara kementerian kepada setiap perguruan tinggi negeri. Nah, adanya kegiatan-kegiatan kuliah pakar semacam ini salah satunya mendukung pada kegiatan IKU kedua, yaitu tentang bagaimana teman-teman nanti yang ada di Prodi memperoleh beragam perspektif keilmuan yang bisa digunakan di dalam ketika mereka mengikuti Merdeka Belajar MBKM. Jadi salah satunya adalah mungkin kuliah yang akan diberikan ini menambah wawasan buat teman-teman di dalam salah satu persiapan mereka untuk mengikuti riset mandiri, kemudian atau juga ingin mengikuti berbagai program-program kegiatan sosial yang bisa dikaitkan dengan Merdeka Belajar. Jadi kalau di siang hari ini mereka akan disampaikan diplomasi maritim Indonesia. Ini yang saya titipkan bagi teman-teman para mahasiswa hubungan internasional, bisa digunakan sebagai penambah wawasan kalian untuk satu keterkaitan dengan keilmuan hubungan internasional, kemudian yang kedua bisa juga sebagai penambah wawasan pengetahuan. Jadi mumpung siang hari ini atau pada kuliah pakar ini kita mendapatkan betul-betul ahli di dalam bidang diplomasi maritim Indonesia, silahkan Mas dan Mbak semua menggunakan waktunya untuk menggali wawasan kebaruan dari yang mungkin tidak akan didapatkan ketika teman-teman mendapat mata kuliah begitu ya. Nah, kedatangan Mas Soralo kita ini memberikan satu wawasan tambahan. Jadi jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu hanya untuk menjadi pendengar yang pasif saja, hanya duduk di balik Zoom meeting ini, tetapi gunakanlah waktunya dengan seoptimal mungkin. Terima kasih Pak Agung, juga teman-teman di Prodi, ada Mbak Arofa, ada Mas Lukman, yang sudah, mungkin juga ada yang lain, saya belum melihat di dalam Zoom ini, yang bisa mendukung terlaksananya acara semacam ini. Dan mungkin juga Mas Suralo kita, karena begitu banyak dari tadi pagi kami sudah melakukan kegiatan dengan Mahkamah Konstitusi, baru saja selesai sebelum Jumatan tadi, kemudian ini sudah dilanjutkan dengan Komarves, kemudian nanti masih ada lagi dengan PKP ya Pak Agung ya, sehingga begitu banyak kegiatan. Ini juga salah satu harapan kami untuk bergerak maju sebagai universitas 11 Maret dalam PTNBH, demikian juga khususnya bagi program HI, ini adalah hubungan internasional bergerak maju ke depan sehingga bisa nanti kami bercita-cita nih Mas Soralo kita di tahun depan bahwa program studi hubungan internasional itu harus terakreditasi secara internasional. Jadi ini adalah salah satu usaha kami untuk menambah wawasan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini supaya Prodi HI itu pede, quote and quote, Pak Agung. Nanti kalau Pak Agung nggak pede itu bakal kena sentil sama Bu Dekan gitu. Jadi supaya Pak Agung ini pede, teman-teman di Prodi juga pede, karena terus terang saja Mas Soralo kita, saya boleh bercerita, Prodi HI ini sedang berlari kencang untuk membangun keberadaannya. Prodi HI ini adalah prodi terbaru yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik dibanding prodi-prodi lain. Jadi dia adalah anak bungsu tahun 2012, sementara kami sudah berdiri tahun 76. Sehingga
sekarang ini Pak Agung dan teman-teman sedang berlari kencang untuk menyamakan posisi dengan kakak-kakaknya yang sudah ada terlebih dahulu. Dan bagi kami di fakultas ini sangat didukung. Jadi kalau hari ini ada kuliah bersama dari Kementerian Kemenko Marves, ini adalah bagian mewujudkan cita-cita ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat teman-teman semua ikuti pakar ini waktu nanti. Terima kasih sekali lagi sudah kehadirannya. Terima kasih untuk teman-teman di Prodi Hubungan Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tiwi atas sambutannya. Baik, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS, Bapak Dr. Andes Ignatius Agung Satyawan SE, SIKOM, MSI, PhD. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neta. Yang terhormat Pak Sora kita, kemudian Bu Prastiwi, kolega dosen dan mahasiswa yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sangat menghargai apresiasi dari usaha teman-teman di Prodi HI dalam menyelenggarakan kuliah pakar ini. Dan juga terutama kepada Pak Lukita yang sudah sekian kali hadir di tengah-tengah kami, semoga tidak bosan. Ini memang dalam rangka yang tadi saya diucapkan atau disampaikan oleh Bu Tiwi, bahwa Prodi HI memang sedang getol-getolnya mengejar positioning Prodi HI UNS. Oleh karena itu kami salah satunya menggandeng Kemenko Marves untuk bermitra, dan kemudian kami sudah mengirimkan 8 mahasiswa untuk magang di sana, dan mungkin sebentar lagi juga akan pulang untuk kemudian membuat laporannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi acara ini adalah sebetulnya kuliah biasa, tapi dosennya lain. Dosennya adalah pakar, praktisi dari Kemenko Marves untuk mengajar di 2 mata kuliah yang ada di Prodi Hubungan Internasional, yaitu teori diplomasi dan mata kuliah analisa politik luar negeri. Dan kedua mata kuliah ini barangkali juga merupakan mata kuliah inti di Prodi HI. Oleh karena itu, tadi sudah dikatakan oleh Ibu Wakil Dekan, perlu diperkaya dengan isu-isu atau perspektif lain, dan perspektif itu kita pilih adalah kemaritiman. Mengapa? Karena negara kita itu adalah negara yang berbentuk kepulauan, sudah barang tentu diplomasinya maupun politik luar negerinya harus diarahkan ke sana. Dan oleh untuk teman-teman mahasiswa nanti diperhatikan, disimak lebih jauh apa yang nanti disampaikan oleh Pak Soralokita dan didiskusikan. Dan kemudian juga saya mohon izin karena tidak bisa mendampingi secara penuh acara ini karena saya harus berlari ke Zoom yang lain, yaitu rapat dengan Kementerian KKP kaitannya dengan hari. Nah, itu mungkin nanti Pak Soralokita juga akan menyampaikan pentingnya Hari Nusantara itu kan peringatan mengenai deklarasi Juanda. Saya kira deklarasi Juanda itu pun juga sudah kita ajarkan, tetapi nanti perlu diperkaya perspektif kemaritimannya oleh Pak Soralokita. Oleh karena itu, selamat mengikuti kuliah ini kepada teman-teman mahasiswa, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Soralokita dan Ibu Prastiwi yang tadi sudah menyampaikan kata sambutannya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Netania. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas sambutannya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya di depan dan juga sudah dijelaskan ulang nih oleh Bu Tiwi dan juga Pak Agung, kalau siang hari ini kita akan bersama-sama berkuliah gitu ya teman-teman, bersama dengan Kemenko Marves, yang hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai politik diplomasi kemaritiman Indonesia, bersama dengan Bapak Soralokita yang sudah hadir.
Baik, Bapak Sahrul kita ini asisten deputi delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan nih teman-teman. Jadi seperti yang tadi disebutkan Bu Tiwi ya teman-teman, kalau orang Jawa menyebutnya mumpung gitu ya, mumpung kita bisa satu room Zoom nih dan belajar bareng bersama Bapak Sahrul kita, jadi kita sama-sama manfaatkan kesempatan ini. Dan teman-teman hari ini juga akan didampingi oleh moderator kita yang luar biasa, ada Ibu Arofah Minasari, SSMA, selaku dosen hubungan internasional FISIP UNS. Jadi lagi-lagi saya ingatkan teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak gitu ya selagi ada kesempatan yang istimewa nih di siang hari ini. Baik, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar nih ya untuk berdiskusi dan juga menerima materi dari Bapak Sahrul kita. Jadi waktu dan tempat langsung saya persilahkan saja kepada Ibu Arofah sebagai moderator. Silakan Bu Arofah. Baik, Mbak Neta. Terima kasih. Selamat siang, Bapak sebagai Kepala, Bu Tiwi sebagai Wakil Dekan FISIP, dan tamu agung Pak Sahrul kita. Selamat datang di acara hari ini di webinar Politik Diplomasi Kemaritiman Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjadi moderator dalam acara hari ini, dan sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari Pak Sahrul kita. Nah, di sini saya sudah mendapatkan secara lengkap, tapi mungkin saya izin membacakan beberapa saja ya Pak. Baik, Bapak, nama lengkap Bapak adalah Pak Sahrul kita, lahir di Jakarta, Indonesia. Pengalaman bekerja beliau pernah di The National Geospatial Information Agency di tahun 2013 sebagai Legal Officer, lalu dilanjutkan di 2010 sebagai Head Act of Legal Division, lalu di Divisi The Coordinating Ministry of Maritime Affairs atau Kemenko Bidang Kemaritiman di tahun 2015 hingga 2016 sebagai Legal Officer, lalu di 2016 sampai sekarang sebagai Deputy Director Maritime Boundary Negotiation and Dispute Settlement. Lalu di 2020 masih di Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment sebagai Acting Director Maritime Zone Delimitation and Border Area. Pak Sahrul kita juga pernah bekerja sebagai Australian National Center of Ocean Resource and Security di University of Wollongong tahun 2009 sebagai Visiting Fellow Researcher. Lalu 2009 hingga 2010 pernah di United Nations di Division on Ocean Affairs and the Law of the Sea sebagai internship dan researcher. Perlu diketahui juga, Sahrul Ikam merupakan Fellow dari University of Sydney, Australia. Lalu beliau juga mendapatkan beberapa award. Di sini saya mendapatkan di 2007 ada Australian Development Scholarship, di tahun 2009 hingga 2010 dari United Nations Fellowship, dan 2017 sebagai Most Dedicated Employee dari Coordinating Ministry of Maritime Affairs. Pak Oki juga mempunyai banyak pengalaman praktisi di sini, banyak sekali Pak ya. Dilanjutkan ada beberapa training dan seminar yang beliau ikuti. Dan yang terakhir, beliau melakukan beberapa publikasi yang sudah dipublikasikan secara nasional dan internasional. Salah satunya telah terpublikasikan di Canberra, Monaco, dan New York. Gitu ya Pak. Baik, selanjutnya langsung ke materi. Hari ini kebetulan ini Pak, tadi sudah diintrokan bahwa kita akan mendiskusikan tentang diplomasi maritim dan sesuai dengan mata kuliah teori diplomasi dan juga analisa politik luar negeri. Sini saya baca bahwa diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan. Begitu. Jadi lebihnya sesuai dengan materi atau mata kuliah yang diampu oleh teman-teman hubungan internasional. Kurang lebih seperti itu Pak Oki sebagai introduction-nya. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan ke senior. Ya, terima kasih banyak
Ibu moderator, izin sebelumnya kalau boleh saya ingin coba share screen dulu. Ya, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Kalau ya sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Yang terhormat Ibu Dekan Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan, Ibu Prahastiwi Utari PhD, lalu juga yang terhormat Bapak Kaprodi Hubungan Internasional, Bapak Agung Setiawan PhD, lalu juga tentunya yang terhormat Ibu Arofah Minasari sebagai moderator kita, dan tentunya Mbak Audrey, Master of Ceremony kita pada siang hari ini. Sebelumnya sebelum memulai pemaparan saya mohon maaf, ini saya posisinya sedang ada di sebuah tempat yang nanti mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua mendengar suara-suara noise gitu ya, mohon maaf karena kebetulan kami posisinya sedang ada di sebuah acara lain. Yang juga ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada UNS gitu ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami Kemenko Marves untuk sedikit sharing gitu ya, sedikit sharing terkait apa yang kami kerjakan di Marves selama ini, pengalaman ataupun hubungan internasional atau apapun itu yang mungkin bisa menjadi sarana berguna gitu ya untuk sama-sama sharing, sama-sama belajar buat kita semua. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya pengennya pemaparan saya ini jadi informal gitu ya, kayak brothers and sisters saja gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau langsung jump in gitu ya, langsung jump in, tanya apa, please feel free, langsung pakai mic atau mau via chat box, please feel free aja. Jadi nanti kita sifatnya kayak diskusi aja gitu ya. Jadi kami tentunya sangat gembira kalau nanti Bapak Ibu teman-teman bisa interaktif gitu ya. Saya juga pengennya langsung interaktif nih nanti. Ada beberapa poin di mana saya ingin bertanya, siapa tahu sudah banyak yang tahu jawabannya, saya nggak mau menggarami lautan gitu. Saya yakin Bapak Ibu dosen apalagi sudah banyak makan asam garam soal masalah diplomasi. Oke, saya akan start dari judul Indonesian Maritime Diplomacy. Judulnya kami pilih karena memang ini juga berdasarkan diskusi juga dengan Pak Randi dan yang lain. Kenapa ini diharapkan bisa berkorelasi gitu khusus ya dengan mata kuliah DHI sendiri. Nah, mungkin kalau boleh gitu ya, sebelum saya masuk ke detail-detail yang sangat spesifik, saya tuh pengen nanya ke teman-teman gitu ya, kenapa sih Indonesia butuh maritime diplomasi gitu? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab mungkin ya, teman-teman mahasiswa ada yang bisa jump in gitu, kenapa sih kita tahu kisi-kisinya nanti pemikiran saya. Kalau boleh, via chat boleh, kalau nggak berani ngomong, tapi kalau pakai mic juga even better. Gitu, kami persilahkan. Kalau ada. Kenapa kita butuh maritime diplomasi? Bukan karena arahan presiden. Kalau arahan presiden mah itu udah perintah gitu. Tapi dari sisi filosofis kenapa? Oh iya, Pak Jericho, Mas Jericho atau Pak Jericho atau dipanggil Mas boleh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menelan kamera karena sedang ada kendala teknis di sini. Tapi kalau tadi pertanyaannya kenapa kita membutuhkan diplomasi maritim, ya karena kita ada negara maritim. Ibaratnya kalau kita hidup kan diberikan apa gitu dari yang di atas ya kita manfaatkan dengan baik. Karena Indonesia diberikan geografis maritim, ya lebih baik kita memanfaatkan apa yang kita punya ini, yakni maritim ini. Begitu. That's correct, Mas Jericho. Let's give him a round of applause gitu ya, Mas Jericho. Berani menyampaikan, yes betul. Secara garis besar ya karena kita adalah negara maritim, meskipun
sebetulnya kalau kita mau detail gitu ya, itu debatable juga sih. Kita tuh negara maritim atau negara kepulauan atau apa, itu debatable. It depends on our perspective ya, apakah kita negara maritim ataukah kita negara kepulauan atau apapun itu. Tetapi garis besar yang disampaikan Mas Jericho tadi itu udah betul. Kita punya laut yang begitu luas, ya seharusnya itu menjadi pilar dasar dari diplomasi kita. Harus kita manfaatkan pilar diplomasinya itu berpijak kepada sumber daya yang terbesar dari kita. Nah, ini sekedar saya kasih gambaran. Saya selalu presentasi apapun, saya selalu menyampaikan fakta ini dulu. Kadang-kadang kita sendiri tuh nggak paham, kita mau bergerak ngomongnya tuh jauh-jauh gitu ya. Kita pengen jadi negara besar, kita ingin jadi negara G20 yang bersanding dengan yang lain, kita ingin menjadi leaders dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya kita sendiri banyak yang nggak paham sebetulnya Indonesia tuh segede apa gitu loh. Nah, ini sekedar gambaran buat teman-teman semua. Saya yakin beberapa di antaranya sudah pernah lihat juga presentasi ini. Tetapi saya ingin mengingatkan lagi, Indonesia tuh super gede. Bahkan ini ya, presentasi ini kalau saya sampaikan di dunia internasional gitu ya, kalau saya lagi paparan di forum internasional tuh mereka terkaget-kaget loh, Indonesia tuh segede gini loh. Bayangkan Indonesia tuh kalau di overlay sama Eropa tuh seluruh Eropa ketutup gitu loh. Panjangnya itu dari ujungnya Eropa, dari Dublin itu sampai Asia Tengah gitu. Bahkan kalau kita overlay sama Amerika aja itu segede itu gitu. Sampai ke apa namanya seluruh Amerika tuh ketutup. Segede gitu Indonesia itu. Jadi kadang-kadang kita kebiasaannya itu hanya lihat peta NKRI yang segede gitu, terus kita nggak tahu scale besarnya tuh segede apa gitu. So ini pegangan buat teman-teman, jangan pernah minder gitu ya, ngelihat Indonesia gitu. Kalau teman-teman biasa nongkrong di angkringan, di warung gitu ya, kalau kita bicara soal konteks dunia global, kita tuh harus mulai dari satu perspektif bahwasanya Indonesia tuh negara yang gede banget. Ini kalau Asia aja di overlay itu hampir semua benua Asia tuh ketutup gitu. Jadi ya konteksnya adalah kita jangan pernah minder gitu loh. Jangan jadi bangsa yang kalau zaman dulu tuh kita bangsa terjajah gitu ya. Ketemu bule dikit nggak berani ngomong. Kalau ketemu bule kita anggap paling pinter. Nggak boleh gitu. Mindset itu adalah kita harus mulai dari kemampuan untuk sombong. Sombong dalam artian ini Indonesia negara besar, lo jangan ngadalin gue gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Kalau kita ketemu ini sekedar curhat juga, cerita juga. Kalau kita paran kerjasama dengan negara X misalkan, mindset kita tuh awal-awalnya ujungnya adalah apa yang bisa kita kerjasamakan. Kita minta capacity building. Loh, kok mintanya capacity building? Kesannya kita nggak mampu gitu loh. Itu mindset yang banyak sekali dipakai oleh kementerian lembaga. Kalau ditawarin kerjasama ujung-ujungnya minta capacity building. Nggak boleh gitu. Ini teman-teman yang hadir di sini nih, yang dihadir di Zoom meeting kali ini atau Zoom seminar kali ini, webinar kali ini, kalian udah nggak boleh lagi tuh mikir Indonesia nggak mampu, Indonesia negara kecil, nggak boleh lagi seperti itu. Kalian punya akses yang equal dengan anak-anak muda di seluruh dunia. Aksesnya sekarang equal, internet, sosial media atau apapun itu. So jangan pernah minder. Dari mulai sekarang kita harus tunjukkan Indonesia negara besar dan kita adalah bagian dari warga negara Indonesia yang hebat-hebat seperti teman-teman semua Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Nah, satu hal juga yang fakta yang sampai sampaikan, karena banyak teman-teman juga atau masyarakat yang nggak tahu terbang 3 zona waktu 17.000 pulau orang, bahkan nicknya aja 1.340. Bayangkan, kalau kalian menganggap, mohon maaf nih ya, misalkan ada yang mendewa-dewakan, wah Jerman negara maju, yes negara maju, tapi penduduknya berapa sih? Mereka punya, misalkan Belanda keren, Amerika keren, apalagi teman-teman nih yang milih mendewa-dewakan Korea gitu ya. Berapa sih jumlah etnisnya gitu?
Ngebandingin sama negara lain, wah itu keren, mereka bisa GDP-nya sekian, berapa orang sih warganya gitu. Ini fakta gitu loh. Jadi ngurus Indonesia tuh ya nggak mudah gitu loh. 17.000 pulau, bayangkan. Singapura maju ya, Singapura maju yang diurus cuma segede Jakarta aja, gedean Jakarta gitu loh. Ibaratnya kayak satu kecamatan. Traveling di Singapura dari ujung ke ujung 40 menit. Lah saya macet-macetan tiap hari 2 jam. Dari rumah saya ke Jakarta, ke kantor saya gitu loh. Jadi how big Indonesia is, itu kadang-kadang juga harus menjadi pemikiran kita dalam melihat secara proporsional gitu ya terhadap mindset kita melihat negara lain, melihat negara-negara lain kemajuan teknologinya seperti apa, budayanya seperti apa, kita harus juga bangga gitu loh. Nah, lalu kenapa kita butuh maritime diplomasi? Faktanya bukan karena Indonesia gede aja, tapi karena kita juga punya kultur maritim yang sangat-sangat kuat. Dan saya ingin sharing beberapa di antaranya. Sebagian teman-teman pasti sudah sangat familiar lah. Dari zaman dulu tuh DNA-nya kita tuh DNA maritim gitu. Jadi nggak boleh ragu. Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya yang dari abad ke-6 sampai 13 itu tuh dulu mengontrol atau menguasai gitu ya jalur perdagangan yang ada di kita yang kuasain. Bahkan itu kita itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Buddha pada waktu itu. Dan yang terpenting yang harus diingat, dari zaman dulu Sriwijaya itu kita punya navy yang paling kuat di kawasan. So maritime power is our DNA. Jadi kalau sekarang kita lupa sama soal isu maritim, ya mungkin kita harus cek DNA kita ada yang kelewat kali ini gitu ya. Berikutnya kita ada bukti sejarah dan ini dibuktikan secara saintifik gitu ya. Borobudur itu teman-teman deket nih dari Solo yang sering main ke Borobudur tuh harus cek tuh. Atau mungkin saya boleh kasih PR kali ya. Kalau suatu saat ada yang teman-teman punya waktu luang gitu ke Borobudur, coba cari ada berapa relief samudra raksa di Borobudur. Saya ada angkanya, tapi saya nggak mau sebut, tapi mungkin Bapak Ibu dosen bisa ngasih PR tuh, suruh main ke Borobudur, ada berapa relief samudra raksa di Borobudur. Kenapa ini saya anggap penting? Borobudur itu dibuat 9 century lah, abad ke-9 gitu ya. Nah, di sana itu ada relief samudra raksa yang menggambarkan kegiatan orang-orang Nusantara pada zaman itu untuk berdagang gitu ya, bernavigasi gitu ya, berlayar sampai jauh gitu. Dan ini bukan sekedar relief, ini ada faktanya gitu. Ada faktanya bahwasannya memang pada zaman itu orang-orang Nusantara itu sudah berlayar sampai ke Afrika, sampai Tanjung Harapan, terus naik ke sisi utara Afrika, Eropa. Dan ini dibuktikan dengan apa? Ditemukannya DNA orang Nusantara atau orang Indonesia di Madagaskar, di Afrika, dan seterusnya. Ini berkat kecanggihan teknologi itu dibuktikan gitu loh. So, 9th century kita udah berlayar sejauh itu. Jadi memang dari dulunya kita tuh orang maritim gitu loh. Kalau sekarang belakangan ini bertahun-tahun ini kita jadi orang-orang yang hanya melihat ke darat, ya ini yang harusnya sudah mulai kita koreksi pelan-pelan gitu ya. Nah ini yang tadi saya sebut. Ini scientifically speaking loh ya. Di Madagaskar itu ada jejaknya DNA kita, orang Nusantara. 1.200 tahun yang lalu, itu dibuktikan di sana itu sudah ada orang Indonesia main ke sana. Dan bahkan terbukti juga waktu itu 1.200 tahun yang lalu, 30 orang Indonesia, wanita Indonesia itu sampai Madagaskar dan bermukim di sana. Yang tadinya cuma sedikit, itu jadi sebuah koloni gitu loh. Dan itu membuktikan bahwa sana 1.200 tahun yang lalu
kita udah bisa berlayar sampai di sana. So once again, maritime is in our DNA. Setelah kita udah tahu DNA kita nih ya, kita udah berkaca, oh iya ya, kita punya maritime DNA. The next question will be, apa sih yang harus kita hadapi saat sekarang ini? Kita punya 5 tantangan nih. Tadi wilayahnya sudah, lautnya udah kelihatan, DNA-nya udah ada. Sekarang kita semua, termasuk teman-teman nih yang sedang kuliah, mahasiswa-mahasiswi, kita sama-sama punya 5 tantangan. Yaitu pertama, kita ketahui sebetulnya laut kita tuh kayak apa sih? Ini berat loh tugas ini, mengetahui laut kita. Bahkan kalau beberapa orang itu di dunia internasional pernah mengatakan kita lebih tahu permukaan bulan dan Mars dibandingkan kita ketahui laut kita sendiri. Itu fakta. Nah, ini PR. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa memberdayakan sumber daya kita itu secara sustainable. Itu tantangan yang kedua. Yang ketiga, memahami ancamannya. Ancaman itu dibagi, ada ancaman tradisional, ada ancaman non-tradisional. Ini juga tantangan buat kita. Lalu maintaining the security, menjaga. Lalu yang terakhir adalah the ability to project Indonesian interest. Kita bagaimana projecting our interest itu, ini yang bagian dari diplomasi maritim tuh poin yang ini 5. Kita punya laut besar, kita punya DNA, pasti dengan kita, dengan negara ini di Indonesian interest. Nah, saya coba coba memilah, mulai memasuki itu baru tantangannya, tapi yang kita hadapi secara real di lapangan seperti apa. Kita mulai masuk ke diplomasinya. Saya yakin teman-teman udah paham nih. Challenges yang kita hadapi sekarang adalah mau nggak mau ya, karena posisi kita strategis gitu ya. Kita itu sekarang pasti juga terdampak dari kompetisi antara 2 superpower, rising power, which is China, tetapi juga bagaimana kita melihat dia bersaing dengan US sebagai superpower dan juga resident power di kawasan. Kita bisa bilang, oh kita kan non-blok, kita nggak ikut-ikutan, whatever. Ya mau nggak mau kita akan terdampak kok. Dari sisi perdagangan, dari sisi posisi politik, dan lainnya. Apalagi kita posisinya paling strategis. Apapun itu pasti akan lewat kita. Amit-amit nauzubillah min dzalik ya. Kalau mereka perang pun mau nggak mau pasti semuanya lewat kita. Dan itu kita nggak harapkan gitu loh. Mereka perang pasti lewat mana? Ya pasti lewat jalur-jalur kita lah. Kan kita nggak mau tiba-tiba suatu saat kita lagi tidur ngelihat rudal berterbangan lewat kita, kan kita nggak mau gitu. Atau pesawat bomber tiba-tiba lewat di jalur kita, kan kita nggak mau. So ini challenges yang mau nggak mau kita harus hadapi gitu ya. Karena faktanya keduanya itu emang udah head to head gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ya ini faktanya gitu loh. China is a growing global economic power and military power. Sedangkan USA sebagai remaining important power. Nah, artinya inisiatif masing-masing di region maupun di seluruh global. Gitu. Mau nggak mau mereka pasti head to head. Dan ini fakta juga nih, persaingan mereka di tingkat global gitu ya. Faktanya, China itu udah melewati Jepang, Jerman, UK untuk menjadi the second global economic power. Dan diprediksi 2025 China will become the numero uno atau nomor 1 gitu ya. Nah ini faktanya gitu ya. Tahun 2000, tahun 2009, lalu kita lihat di tahun 2017. Ini 2017, 2021 datanya masih mirip-mirip seperti ini, tetapi dalam beberapa tahun ke depan dia akan jadi nomor 1. Indonesia nggak boleh kita lupakan. Indonesia juga nggak jelek-jelek amat
naik juga peringkatnya. So ini juga harusnya menjadi sebuah confidence tersendiri gitu ya buat kita sebagai warga negara yang harus tetap berbangga dengan Indonesia. Nah ini fakta lain, persaingan mereka nih, Cina sama apa namanya, Cina sama Amerika. Soal military budget, faktanya demikian kok. Cina second biggest after the US. Dan kalau misalkan masalah spending-nya, lihat grow-nya. Setelah lihat spending-nya, kita lihat grow-nya. Amerika tuh berapa tahun terakhir mulai mengurangi tuh budget militernya. Kemarin apalagi sudah ditambah soal Afghanistan, mereka withdraw. Itu kan for the sake of ya sudahlah, daripada dibuang-buang buat hal-hal yang kontroversial, ya mereka mulai mengurangi. Tapi lihat sebaliknya, Cina malah makin besar gitu. So jadi dunianya sudah kelihatan gitu ya percaturannya. Dan kita nggak bisa anggap ini there's nothing to do with Indonesia. Sebagaimana saya katakan tadi, kondisi ini malah mewarnai politik kita, diplomasi kita, mau nggak mau harus melihat berkaca kepada hal ini. Ini faktanya. Yang ngomong bukan saya, ini saya ambil dari New York Times. Hanya seperti ini kok, pemetaannya gitu ya. Saya rasa dengan warna ini teman-teman juga udah bisa langsung lihat gitu loh. Ada Cina, ada Amerika, ada negara-negara di kawasan Asia, mana stand out-nya. Nah, kita itu dinilai oleh orang-orang Amerika yang warna hijau itu, kita playing both sides. Which is memang kita adalah non-block. Kita kerjasama dengan siapapun selama inline dengan our national interest gitu ya. Nah, ketika tadi kita bicara Amerika sama Cina, kita juga nggak boleh lupain. Di kawasan juga ada beberapa negara yang punya inisiatif sendiri-sendiri nih. Contohnya Jepang dengan ide free and open Indo-Pacific, lalu India dengan Act East policy-nya, lalu juga Australia, dan bahkan sekarang yang terbaru kan teman-teman pasti udah banyak baca, sudah banyak bikin paper, atau mungkin sudah dikasih tugas bikin paper soal AUKUS misalkan. So this is the situation that we face at the moment gitu ya. Kita nggak bisa tutup mata nih dengan hal-hal seperti ini. Tapi ya Indonesia pegangannya ini. Bagaimanapun juga kita non-blok dan kita kebijakan politik kita sekarang ini adalah bagaimana kita bisa mendayung di antara dua karang. Paddling between two rocks. Kita nggak mau kita dibawa gelombang dan akhirnya terbentur dengan salah satu dari rocks itu. Artinya adalah sepintar-pintarnya kita adalah bagaimana kita, kalau bahasa Jawa nih saya nggak tahu nih teman-teman Solo nih, yang saya diajarin bapak saya, kalau ini saya diajarin bapak saya. Kita itu harus pinter ngeli, jangan sampai Kelly. It's a very filosofi banget ya, bapak saya ajarin, bapak saya dari Solo by the way. Kamu harus pinter-pinter ngeli tapi ojo Kelly. Nah, kalau ngeli itu kita pinter-pinter yang ngikutin arus tapi kita tidak terbawa arus. Nah, this is Indonesia. We have the same principle. Nah, ketika kita bicara Indonesia dengan kedudukannya antara Cina dengan Amerika, ya saya ingin memberikan gambaran kita itu nggak dikantongin oleh salah satunya. Pak Luhut, Pak Menko Marves berkali-kali dimanapun dia mengatakan hal ini, bahkan di hadapan Cina sendiri, di hadapan Amerika sendiri, beliau mengatakan Indonesia is big enough to not be forced to take sides even among powerful nation. Dan bahkan kemarin pada saat perundingan climate change,
Pak Menko sangat tegas sekali memposisikan Indonesia tidak bisa dimain-mainkan oleh negara-negara besar. Bahkan Indonesia waktu kemarin pada saat pro dengan climate change itu, Indonesia berani tuh mengatakan ke negara-negara besar, bahasa kasarnya gitulah, kita nggak butuh kalian kok. Kalau kalian mau bantu, bantu dengan tulus, kita nggak mau dimain-mainkan. Bahkan negara-negara besar sekelas Norway, sekelas negara-negara Eropa, itu dianggap kalau kalian mau main-main sama kita, no. Inggris, Amerika, no. Dan itu yang membuat para pemimpin dunia itu semakin respect dan semakin hormat dengan Indonesia. Saya rasa ini nggak perlu saya jelaskan lagi, karena saya yakin tadi sudah saya jelaskan dan teman-teman sudah paham. Ini sedikit sekilas saja strategic vision-nya kita gitu ya. Tadi teman-teman udah lihat juga soal kedudukan kita di antara negara-negara yang memiliki peran di kawasan. Nah, yang terpenting adalah saat ini tuh Indonesia memang negara yang kuat gitu ya. Kita tuh jadi anggota G20 itu bukan karena kecelakaan, tapi memang karena fakta kondisinya kita memang menjadi salah satu negara terbesar gitu. Nih, kadang-kadang kita terlena gitu ya dengan dinamika politik di dalam negeri gitu ya. Yang bahasa-bahasanya itu membuat kita kadang-kadang a priori dengan bangsa kita sendiri. Akhirnya lupa kalau di dunia internasional kita itu diakui dunia gitu loh. Ya contoh ya ini, saya nggak ngada-ngada, ini bukan saya yang buat juga datanya gitu. Indonesia itu dianggap memiliki satu negara yang memiliki masa depan yang paling cerah gitu ya. Investment grade improve, lalu juga Indonesia masuk salah satu hasil survei untuk trusted government, bahkan investment grade kita juga tumbuh berat, bisa, lalu bahkan standar charter prediction for 2030 Indonesia itu jadi nomor 4 terbesar untuk rising-nya soal GDP gitu. Di 2030 ya mohon maaf Cina nomor 1 ya, nomor 2 India, tapi nomor 4-nya Indonesia loh. Ini saya tampilkan di sini karena pada saat 2030 itu era saya mungkin sudah lewat gitu. Tetapi ini 2030 adalah eranya teman-teman nih yang nanti akan berjibaku dengan pasar sumber daya global. Teman-teman harus siap. Kalau cuma bisa bahasa Inggris doang, udahlah, nggak usah gaya-gayaan deh. Teman-teman sekarang harus perkuat tuh keahliannya, bukan cuma bahasa Inggrisnya, tapi keahlian skill IT-nya, skill diplomasinya, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, atau apapun lah, bahasa ketiga. Bukan bahasa prokem tapi ya. Atau bahasa Jawa gitu, ya oke lah. Tapi kalau bahasa Jawa bisa lah ke Suriname gitu. Tapi kalau kalian ingin bergabung dalam percaturan global, bermain menjadi bagian dari 4 besar negara GDP terbesar 2030, you have to improve yourself, ourselves. Masa saya mungkin sudah lewat pada saat itu. Nah, to become global maritime fulcrum, setelah kita lihat kondisinya, Pak Presiden punya cita-cita nih, Indonesia jadi ini deh, poros maritim dunia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya ini bukan tanpa dasar gitu. Karena kita ngelihat laut itu udah lama, dari 1928 kita itu sudah memikirkan laut. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih saya hint kenapa 1928 itu para founding fathers kita itu sudah ngelihat laut, ada yang bisa ngasih ini nggak? Jawaban mulai dari apa gitu. Kalian tuh bisa ngelihat tahun 28 itu sudah mikir laut. Ada yang tahu nggak ya? Via chat mungkin, atau ada yang mau? Biar bukan saya terus nih yang ngomong, tapi mungkin teman-teman ada yang tahu 1928 kenapa kita juga sudah mulai berpikir laut pada saat itu? Mungkin malu kali ya.
Karena di saat itu pertama kalinya mungkin yang terrecord gitu ya, kita mendeklarasikan bahwasannya tanah dan air Indonesia itu adalah satu. Jadi kita bukan cuma ngomong tanah atau daratan, tetapi kita juga berpikir soal air. Jadi laut kita itu juga merupakan menjadi sebuah satu kesatuan. Lalu dilanjutkan Pak Presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, a country shall great if mastering the ocean. Ini sebuah strong statement dari Bapak Presiden pertama kita, a country shall great if mastering the ocean. So that's why pada zaman beliau juga Navy kita merupakan salah satu yang terkuat di kawasan. Correct me if I'm wrong, mungkin Bapak Ibu dosen, tapi kalau nggak salah bacaan sejarah saya pada waktu itu demikian. Lalu juga Prof. Mokhtar, tentunya kalian teman-teman udah banyak yang tahu, tadi Pak Kaprodi juga menyinggung soal bagaimana deklarasi Juanda, Hari Nusantara, ini menjadi bagian dari kehidupan laut kita ya. Dari Prof. Mokhtar, Prime Minister Juanda, lalu UNCLOS, lalu sampai sekarang kita menjadi Global Maritime Forum, cita-cita kita untuk itu. Nah, Global Maritime Forum itu apa tujuannya? Ya ini, saya rasa teman-teman udah banyak lah, karena ini cuma teks, saya tinggal copy paste aja. Tapi kalau teman-teman bisa ngapalin sih, bagus juga. Gitu. Paling tidak untuk diresapi, tapi bukan hanya untuk dihafalkan, tapi untuk diresapi gitu ya. Kita untuk menjadi a sovereign, develop, and a strong maritime state. Nah ini juga harus kita selami betul bagaimana kita implementasi ke depan. Nah, untuk mewujudkan jadi poros maritim dunia, maka Bapak Presiden mengeluarkan dokumen yang menjadi guidance, yaitu kebijakan kelautan Indonesia atau Indonesian Ocean Policy, yang mana maritime diplomasi menjadi salah satu dari 7 pilar utama. Nah, ini pada kesempatan ini izinkan saya untuk mencoba mendetailkan sebetulnya maritime diplomasinya Indonesia itu kayak apa gitu ya. Pilar-pilarnya apa sih maritime diplomasi? Ini, challenges and threats in the region itu menjadi pilar-pilar maritime diplomasi. Tadi saya sempat singgung di awal, tadi saya sampaikan India punya apa, Jepang punya apa, lalu terakhir Australia punya AUKUS dan lain sebagainya. Nah, yang non-traditional threat ini juga nggak boleh dilupakan nih teman-teman. Faktanya yang kita hadapi ini kok, PR-PR kita. Ini udah cukup menyita waktu juga nih. Slavery at sea, human trafficking, perdagangan obat, cyber threats, marine pollution, diversity threats, marine diversity threat, global warming, dan lain sebagainya. Ini fakta-fakta yang menjadi latar belakang kita, maritime diplomasi kita. Nah, akhirnya kita sampai tuh, setelah ngelihat tantangan-tantangan itu, kita mengkonsepkan sebuah white paper on maritime diplomacy. Nah, ini prosesnya nih, kita udah punya white paper on maritime diplomasinya. Saya yakin teman-teman juga kalau sudah sering browsing, biasanya udah tahu tuh. Tujuannya apa sih white papernya itu sendiri? Kita menyediakan sebuah outline Indonesia tuh bisa outward looking. Kadang-kadang kita sendiri tuh waktunya habis gitu ya. Tersita untuk isu-isu yang mikir apa ya? Mohon maaf mungkin terlalu Indonesia sentris gitu ya. Teman-teman medsosnya lebih banyak dengerin Lambe Turah instead of ngecek Instagramnya UN misalkan, apa yang terjadi di UNFCCC, diskusi soal climate change di UNFCCC gitu. Teman-teman lebih tahu apa yang terjadi sama Avatar kemarin, dibeliin kado sama bapaknya Raffi Ahmad instead of yang terjadi diskusi misalkan Indonesia, Amerika, US, China ketemu high level
dialog gitu, saya rasa pilihannya seperti itu gitu. So this is our maritime diplomacy gitu, pengen ngajak semua pihak itu juga bisa outward looking gitu. Bo ya sekali-sekali baca konsepnya AUKUS instead of baca statusnya atau beritanya Lambe Turah misalkan, saya nggak tahu. Gitu. Saya ngomong gini bukan berarti saya tahu ya, enggak, karena saya nggak punya Instagram. Lalu yang kedua, maritime diplomasi itu juga kita ingin Indonesia itu maritime diplomasinya itu punya jalan yang jelas. Jadi contohnya elemen-elemennya itu adalah kita harus free and active, ini masalah non-blok. Lalu the principle of independency, lalu juga orientation on development, kita berpihak kepada pembangunan, dan terakhir adalah, ini poin terpenting, kita mendorong prioritas terhadap rule-based approach. Kita bicara apapun, diplomasi kita pengennya rules-based approach. Ini nanti saya akan cerita sedikit. Ini kita nggak mau klaim seenak-enaknya, tapi nggak ada dasarnya. Saya rasa nih teman-teman udah tahu arah saya ngomong kemana gitu ya. Saya nggak ngomongin siapapun kok. Saya cuma ngomongin sebuah negara yang saya nggak bisa sebut namanya, but unfortunately they speak Chinese gitu. Ini salah satunya gitu. Nah, prinsip-prinsipnya apa sih maritime diplomasi kita? Ya ini tadi yang saya sebutkan. Independent and proactive, development oriented, and rule-based approach. Ibaratnya kalau kita praktekkan dalam keseharian kita ngomong jangan ngasal lah. Harus ada dasarnya gitu. Kita pengen dalam konteks diplomasi kita sama orang lain, kita juga harus sama. Rule-based approach saja. Maritime kita berdasar UNCLOS, ya kita harapannya mereka berdasar UNCLOS juga dong. Jangan ngada-ngada gitu. Ini yang coba kita dorong. Nah ini program-programnya. Saya rasa saya nggak perlu mual. Gambarannya adalah poin-poin yang saya ingin highlight adalah improving leadership on maritime cooperation. Tolong arti kata leadership ini jangan diartikan keketuaan ya. Ketua itu chair. Chair itu cuma mimpin sidang doang. Kita leadership. Leadership itu artinya adalah kita pengen mewarnai diskusi global. Kita pengen memimpin mindset dunia terhadap ocean. Itu yang kita pengen. Dan itu yang mendorong leadership roles in building norms. Ini yang kita pengen. Nah, yang warna kuning, ini teman-teman harus manfaatkan nih cita-citanya nih. Keluar kuliah HI, increase the number of Indonesian assigned at various maritime related international organization. So cita-citanya sekarang setelah lulus HI jangan jadi YouTuber, tetapi cita-citanya adalah bagaimana duduk tuh di organisasi-organisasi internasional gitu. Meskipun saya sendiri pengen jadi YouTuber sih, duitnya lebih banyak gitu ya. No, it's just a joke. Tetapi mulai dari sekarang mindset-nya adalah belajar HI adalah bagaimana kita duduk di organisasi internasional. Duitnya gede loh. Jangan berpikir jadi YouTuber doang yang duitnya gede. No. Duduk di organisasi internasional itu juga satu, bukan cuma duitnya, tetapi kebanggaan pribadi kita untuk membawa bendera Indonesia yang ada di dada kita. Itu is a pride yang nggak bisa digambarkan dengan apapun. Trust me, one day saya pengen teman-teman merasakan kebanggaan itu. Atau kebanggaan ketika teman-teman bicara di depannya itu ada labelnya, Indonesia. Itu sebuah kebanggaan yang saya ingin teman-teman camkan itu mulai dari sekarang gitu. Ketika kalian bisa sampai seperti itu, maka cita-cita tadi Ibu Dekan yang mengatakan sekarang ini Prodi HI sedang mengejar gitu akreditasi secara internasional,
Itu mungkin elemen-elemen itu dibuktikan dengan cara itu. Dulu nanti profile picture-nya nih saya pengen 70% dari teman-teman yang hadir di sini 10 tahun atau 15 tahun dari sekarang profile picture IG-nya itu adalah foto kalian di depannya mejanya ada tulisan Indonesia. Bisa nggak kayak gitu? Saya kasih tantangan mulai dari sekarang ya. 4 action plans maritime diplomacy. Improving leadership, active role, Indonesian assign. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, PR-nya di teman-teman semua. Objektifnya apa? Maritime diplomacy. Kita mengamankan kepentingan Indonesia di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat kita. Lalu yang kedua, menjamin kesejahteraan. Lalu yang ketiga, kita ascertain regional stability based on international rules and regulation. Ini kita nyindir beberapa orang sih di negara kita, di region kita yang semena-mena, semau-maunya gitu ya. Lalu yang terakhir adalah strengthening our national capacity. Nah, yang poin pertama tadi soal safeguarding Indonesian maritime sovereignty. Ini apa-apa pilarnya saya nggak mau bacain semua, tetapi gambaran singkatnya adalah kita jagain deh wilayah kita. Kita nggak mau ada gangguan, ada intervensi, dan lain sebagainya. Lalu dalam konteks yang sama juga, kita harus amankan tuh wilayahnya. Pengen wilayah kita batas-batasnya juga jelas. Jadi kayak kita klaim ekstensi landas kontinen beyond 200 nautical mile, lalu kita juga pengen ikutan drilling di area, lalu kita juga contribute dalam international norms, lalu juga kita menjaga wilayah laut kita. Soal masalah kesejahteraan, saya rasa banyak teman-teman udah tahu kalau kita mendorong investasi, menjaga laut kita tingkatkan kerjasama dengan negara-negara, dan yang terpenting adalah Indonesia has a full control in any international operation. Ini yang tadi di awal saya sempat cerita ya, mindset kalau kita cooperation, kita minta capacity building, forget it. Kita harus jadi negara yang besar dan kita yang take a full control international cooperation. Nah, ini PR teman-teman nih, nanti lulus dari kuliah, ada yang masuk ke Kemlu, ada yang masuk ke KL, ada yang jadi think tank, ada yang jadi YouTuber, oh YouTuber lagi, enggak ya, maksudnya tadi itu yang 3 pertama saya sebut itu. Nah, ini lalu juga apa sih rules based approach itu kita pengennya kayak gimana ya? Seperti inilah kita. Proaktif, rules based approach lagi kita dorong. Kita juga aktif di Indian Ocean dan kita juga bicara dengan berbagai negara-negara rekan-rekan kita di Pasifik. Lalu juga kita kayak ini nih udah kita lakukan nih, yang medical cooperation as a naval diplomacy ini sudah kita lakukan nih. Jadi navy kita tuh ke Pasifik bantuin mereka yang kena bencana, terlalu juga kita beri pengobatan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting juga masalah leadership ya, Indian Ocean, Asia Pacific itu juga kita implementing UNCLOS itu juga menjadi penting. Terkait masalah strengthening national capacity, ini kita bikin kerjasama dengan negara-negara yang bersahabat dengan kita. Kalau negara yang macam-macam sama kita ya ngapain, males lah. Lalu strategic partnership base, kita pengen ya kita sama-sama untung lah ya. Dan sebagai presiden G20 misalkan, ini sebut nih, minta capacity building, kita yang nyediain. Sekarang mindset-nya udah harus dirubah, bukan kita minta, kita yang nyediain. Kalau kerjasama tuh seperti itu gitu lah. Kalau boleh, saya meng-quote jokes-nya Cak Lontong, kalau teman-teman suka pernah lihat gitu ya, jokes-nya Cak Lontong tuh yang buat saya dalam banget, artinya ketika dia bilang, zaman dahulu kala Indonesia itu ekspor guru ke Malaysia, Singapura gitu ya. Terus sekarang kita dilecehkan karena sekarang kita ngirimnya asisten rumah tangga gitu ya. Cak Lontong itu mengobarkan semangatnya dengan kata bukan berarti kualitas kita yang menurun, kan enggak, salah. Bukan kualitas kita yang menurun.
Seleranya Malaysia sama Singapura yang turun. Dulu seleranya guru, sekarang seleranya ART. Ya mereka dong seleranya yang turun, bukan kemampuan kita yang turun. If I may quote Cak Lontong seperti itu. Dan itu betul loh. Kita harus berani mengeluarkan statement seperti itu gitu loh. Bukan gue yang salah, lu kali yang salah gitu. Karena faktanya ya banyak juga kok hal-hal yang bagus dan bisa kita banggakan. Nah, yang nomor 4 ini ya soal archipelagic and allied leadership kita yang terbaru, kita mimpin 47 negara di dunia. Kapan terakhir kali kita memimpin sebuah gerakan global? Teman-teman ada yang ingat nggak? Terakhir kali itu gerakan non-blok. Sudah berapa dekade? Dan sekarang Indonesia memimpin kembali. Ini beberapa contoh kegiatannya, dan ini sekedar beberapa kesimpulan. Ini nanti akan saya share, teman-teman bisa baca. Conclusion-nya adalah Indonesia negara yang besar kok. Geopolitically stand up. Kekuatan kita besar, sumber daya dan ekonomi, dan Global Maritime Forum atau Poros Maritim Dunia ini cuma penerjemahan dari DNA kita yang sudah kita punya dari sekian ribu tahun yang lalu gitu loh. Ini nggak ngada-ngada gitu loh. Kalau sebagian dari kita lupa soal itu ya urusan lain lah. Dan maritime diplomasi ini menjadi sebuah dasar kita untuk mewujudkan maritime interest kita, kepentingan kita gitu. Dan yang terpenting kita nggak lupa juga gitu. Kita dari sisi dokumen maritime diplomasi kita itu bisa define our target itu seperti apa dalam konteks maritime sector. Dan yang terpenting juga ini poin paling signifikan yang ingin saya highlight juga, kita juga harus perkuat Indonesia's contribution to be participating in maintaining regional and global stability. Dan ini yang kita lakukan kok. Karena stabilitas itu adalah kunci penting dari kesejahteraan. Kalau kita nggak stabil, gimana mau sejahtera gitu. Ibaratnya ya kalau rumah tangga gitu berantem mulu, ya terus kapan kerjanya gitu loh. Mungkin itu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada jokes-jokes yang tidak relevan, mohon dimaafkan, tapi paling tidak itu yang bisa saya share dari pengalaman saya selama ini, lalu juga kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Semoga berguna dan bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, terutama rekan-rekan mahasiswa, saya sharing, dan mungkin beberapa di antaranya bisa menjadi penyemangat untuk ke depan kita sama-sama membangun Indonesia, memajukan Indonesia, dan yang tidak boleh kita lupakan, kita harus bangga menjadi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami memberikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oki. Jadi tadi ya sudah diceritakan bahwa Indonesia itu kaya akan maritimnya atau DNA-nya itu maritim sekali gitu. Terus Bapak tadi juga menceritakan bahwa kita harus pede, harus yakin bahwa orang-orang itu akan tertarik sama kemaritiman Indonesia. Dan ya memang nggak ada habisnya ya kalau membicarakan tentang lautan Indonesia, terlalu seksi, terlalu bagus gitu, baik sumber daya lautnya maupun pariwisatanya. Jadi kalau saya boleh bilang itu macam orang yang good looking gitu ya. Jadi harus pede, harus jual mahal, harus secure. Salah satunya secure itu dengan melakukan diplomasi. Jadi diplomasi itu untuk proyeknya adalah sekuritisasi dalam perlindungan kelautan Indonesia. Itu yang sedikit boleh saya sampaikan atau saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang bisa ditanyakan. Monggo silakan di chat atau on mic boleh. Atau mungkin bisa saya bertanya dulu ya Pak. Jadi kalau tantangan tadi ya, Indonesia tuh kayak nggak mau mengikat diri untuk melakukan diplomasi tidak ke US ataupun China. Menurut Pak, risiko apa akan dialami Indonesia ketika mereka tidak memihak? Ada nggak kerisikoan tersendiri?
Ya, Ibu. Kalau saya melihat sebetulnya semua pilihan hidup tuh pasti ada resikonya kali ya, Bu, ya. Iya, 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 iya. Ah, ibaratnya kalau siswa mahasiswi ini kalau cowok itu pilihannya mau nerima atau enggak itu dua-duanya ada resikonya. Tapi sebetulnya gini sih kalau saya ngelihat dalam konteks posisi Indonesia nggak memihak. Ya resiko itu palingan adalah kedekatan kita atau bantuan dari salah satu global power itu tidak sebesar kalau kita memihak mereka. Tetapi tentunya kalau saya melihat dengan tidak memihak, sebetulnya resiko positifnya jauh lebih besar sebetulnya. Resiko positifnya ketika kita tidak memihak, maka kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah bargain kepada mereka, gitu kan? Saya nggak mihak A dan saya nggak mihak B. Ketika A datang, Anda bisa saya udah bisa nawar. Padahal yang sama itu kita gunakan pada saat B datang ke kita. Jadi yang terpenting bottom line-nya kan sebetulnya dengan tidak memihak kita bisa memaksimalkan kepentingan kita sebetulnya. Kalau saya melihat lebih banyak resiko positifnya daripada resiko negatifnya gitu. Yaitu resiko positifnya yaitu memaksimalkan kepentingan kita dan kita jadikan bargain ke mereka. Saya melihatnya demikian. Gitu dari teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan terkait politik luar negerinya. Kalau tadi kan kita bahas tentang diplomasi, ada banyak tawaran yang masuk, diplomasi yang masuk ke Indonesia, dan Indonesia cukup kuat atau jual mahal lah untuk menawarkan diplomasinya. Mungkin ada pertanyaan terkait luar negerinya. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin bersanggah. Iya, bersanggah. Ya. Iya. Boleh, silakan aja. Oke, mungkin ini Pak, saya masih penasaran. Kan tadi maritiman itu pure-nya ya Pak ya, tapi tadi lihat isunya tentang perampokan atau trafficking yang non tradisional kan tadi lebih ke sana. Kira-kira apa nggih? Kenapa kok nelayan kita tuh masih miskin sekali? Apakah infrastruktur laut itu juga sangat mempengaruhi atau bagaimana? Atau itu juga menjadi fokus utama dalam Kemenlu Marves dalam mendiplomasikan kemaritiman Indonesia? Iya, betul Ibu. Ini pertanyaan yang sangat relevan banget ya. Ketika keluar kita harus seperti apa, kadang-kadang kita lupa rumah tangga kita sendiri gitu ya. Ya itulah kayak tadi analoginya, kita lebih seneng ngepoin rumah tangga artis tapi kita lupa kondisi rumah sendiri gitu kan. Nah ini dalam konteks ini sangat valid Bu. Kenapa sih nelayan kita kok masih belum gimana ya, sejahtera seperti yang kita idam-idamkan gitu ya. Jadi PR-nya ini ke dalam. Banyak sekali kebijakan-kebijakan kita sebetulnya yang memang sudah mendorong kepada kesejahteraan nelayan lebih lanjut gitu ya. Tapi memang ini nggak bisa sebatas seperti membalikan telapak tangan gitu ya. PR ini nih saking crowded-nya harus kita apa ya, simpulnya itu harus dibuka satu-satu gitu ya. Ikannya banyak, tapi selama ini selama puluhan tahun ternyata yang ngambil ikannya bukan kita. Ini simpul ini kita coba benahi. Ini satu simpul dulu. Lagi simpul berikutnya, iya laut kita luas, tapi ternyata nelayan-nelayan kita nggak mampu untuk berlayar sampai jauh. Karena kapasitas kapalnya rata-rata di bawah 30 gross ton. Gimana caranya mereka bisa mampu? Ya ini ujung-ujungnya maka harus ada kemudahan-kemudahan pembiayaan modal ke nelayan. Nah ini simpul ini juga dibuka pelan-pelan. Bahkan nelayan diberikan bantuan subsidi untuk BBM, kapal itu juga sudah dibuka tuh untuk itu. Bahkan Kementerian KKP juga sudah menambahkan bantuan kapal-kapal itu juga sudah dibuka simpulnya satu persatu.
Tetapi di satu sisi lain masih ada simpul yang lain. Simpul yang lain, ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara yang tingkat konsumsi ikannya menjadi salah satu yang paling kecil juga. Itu juga PR tuh ternyata tuh. Jadi saya sepakat tuh dulu Bu Susi, nggak mau makan ikan tenggelamkan gitu ya. Sepakat karena memang gimana kita bicara mau meningkatkan pendapatan nelayan, orang kita makan ikan aja enggak. Lebih senang makan angkringan, ada ayam, usus ayam gitu kan, tahu, tempe gitu instead of ikan gitu. Ya tapi faktanya ya demikian yang kita hadapi. Jadi ya sebetulnya mohon maaf mungkin bahasa saya kurang tepat, tetapi kayak semacam kita punya PR yang semacam kayak lingkaran setan yang muternya problematikanya tuh sangat kompleks, tetapi yang terpenting kita nggak boleh putus asa untuk bisa melepas simpulnya itu satu persatu. Dan saya rasa kementerian lembaga terkait sudah sangat optimal untuk hal ini, tinggal bagaimana ini kita terus coba dorong, kita kawal sama-sama, biar nelayan-nelayan kita juga kehidupannya semakin lama bisa semakin sejahtera. Dan ini bukan hanya PR 1-2 kementerian, tapi PR kita semua deh. Semoga aja, Bu. Ya, Pak. Semoga kami bisa menikmati apa itu lobster mutiara, nggih. Nggih. Lobster mahal. Dan jujur saya belum pernah. Nggih. Padahal kita orang Indonesia pemilik lobster tersebut, tapi belum pernah mencicipi. Betul, Ibu. Cuma tahu gambarnya aja, Pak. Betul, Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari Mbak Cynthia. Apakah mungkin bagi Indonesia berkontribusi pada B dan US Indo-Pacific strategi secara bersamaan? Kalau bisa, dalam aspek dan batas apa? Oke. Terima kasih banyak Mbak Cynthia nih. Ya bisa dong berkontribusi pada semua inisiatif, kan itu maunya kita. Yang tadi saya katakan kita non-blok, ya semua inisiatif kita bisa jalan beriringan bahasanya gitu ya. Kita punya inisiatif Global Maritime Forum, negara lain punya inisiatif A, B, C, D, E, F, G, ya kita jalan beriringan aja. Batasannya apa? Ya batasannya hanya satu, yaitu adalah kepentingan nasional Indonesia. Batasannya hanya itu. Kalau inisiatif mereka membebani kepentingan nasional kita, kita tolak. Tapi kalau inisiatif mereka membantu kita, menguntungkan kita dari sisi national interest, yuk kita jalan sama-sama. Bukan jalan mereka di depan, kita di belakang, enggak. Jalan sama-sama, kita beriringan. Duduk sama rendah, berdiri sama aja. Baik, Pak. Nggih, terima kasih. Itu nasib saya sebagai orang pendek. Nggih, Pak. Kalau kami kan Pak cewek ada solusinya, ada high heels gitu. Ada high heels. Kalau buat yang kakung saya tidak punya solusi, Pak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, ada dari Mbak Salma Chandra mengenai capacity building yang mungkin bisa dilakukan Indonesia sebagai bentuk diplomasi maritim. Bagaimana bentuk capacity building tersebut dan negara mana yang sekiranya cocok untuk menjadi partner? Ya, untuk poin ini sebetulnya saya ingin cerita aja sih, singkat. Ini real, udah jalan di lapangan gitu ya. Waktu kita ngebentuk Archipelagic and Island States Forum, itu cara yang kita lakukan adalah kita undang itu negara-negara pulau dan kepulauan itu datang ke Indonesia. Kita undang, kita bayarin, terus kita nggak ajak ngobrol. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita ajak mereka jalan-jalan. Kita ajak jalan-jalannya kemana? Ke BMKG, ke KKP, Pusat Penelitian Ocean ininya, Pusat Penelitiannya Pusrikal, KKP. Lalu kita ajak ke Pusat Hidrografinya TNI AL. Setelah kita ajak ke mereka jalan-jalan ke 3 institusi itu, lalu juga ke LIPI dan lain sebagainya, mereka itu terkaget-kaget tuh.
terkaget-kaget dan mereka tuh sangat amazed dan kagum dengan kemampuan Indonesia. Bahkan khusus spesifik untuk BMKG, mereka itu ibaratnya saking amazing-nya tuh mereka langsung ngomongnya tuh udah belan aja. Bantuin kita dong, ajarin kita dong. Nah, hal-hal kayak gini nih. Jadi Indonesia itu sudah dianggap apa ya? Big brother lah oleh negara-negara pulau dan kepulauan itu. Banyak negara-negara kecil pulau-pulau kepulauan itu yang pengen belajar dari kita. Negara-negara itulah yang cocok kita dorong pemberian capacity building kita ke mereka. Nah, kalau mereka dekat sama kita, mereka tidak sungkan minta dari kita, selanjutnya kan gampang diplomasinya. Kalau kita minta dukungan pemilihan presiden apa di forum apa kan bisa nantinya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu, capacity building soal isu climate change, isu soal penanganan gempa, kebencanaan, marine spatial planning, soal blue economy, banyak banget yang bisa kita bantu. Bahkan ini ada yang bakal kita launching itu kerjasama soal monitoring seagrass. Itu kita semua itu, Indonesia semua tuh. So, ya itu, kerjasama konkret seperti itu sudah kita lakukan, dan banyak yang berterima kasih dan semakin melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan siap menjadi big brother dari banyak negara. Kalau saya melihat demikian. Iya Bapak, jadi ya memang brandingnya sudah kuat, cuma mungkin penekanan lebih dalamnya mungkin ya belum terlalu solid. Itu yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Bisa on mic silahkan. Oke, ini satu lagi. Coba Mas Satrio Pradipo on mic aja mungkin, biar kita bisa kenal lah siapa sih Mas Satrio ini. Silakan on mic. Siap. Silahkan. Ya Pak, pertama-tama terima kasih atas perkenalkan, nama saya Satrio Pradipo dari angkatan 2021 dalam kelas PIP ini pengantar ilmu politik. Saya ada sebenarnya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah terdapat masalah hak berdaulat di wilayah maritim Indonesia di Kepulauan Natuna, serta apa posisi negara tetangga Indonesia yakni China terhadap perairan di Kepulauan Natuna? Karena saya baca bahwa kemarin itu China melayangkan protesnya karena wilayah yang berdasarkan UNCLOS ini kan milik Indonesia, dan Indonesia kan berhak untuk mengeksplorasi serta menggali potensi yang ada di sana berupa kalau nggak salah minyak dan gas. Nah itu apakah atau menurut Kementerian Maritim gimana Pak? Ya, saya share screen ya, boleh ya. Ini jawabannya nih. Kalau kita bicara South China Sea itu harus tahu dulu sebetulnya masalahnya itu apa sih. Gitu ya. Ya, saya udah nggak usah ceritain lah South China Sea itu arti pentingnya apa. Kita lanjut aja. Dari dulu Indonesia itu posisinya jelas. Kita itu bukan claimant state dan nggak ada fitur-fitur maritim, ini kita ngomongnya berdasar hukum ya, nggak ada fitur-fitur maritim di South China Sea itu yang berhak atas EEZ dan Continental Shelf. Itu based on UNCLOS, based on putusan Mahkamah Arbitration Internasional. Dan dari awal 9 days line itu sudah kita tolak. Dari zaman dahulu kala itu sudah kita tolak 9 days line sebelum mereka ribut-ribut sekarang ini. Jadi dengan dasar itu Indonesia firm, kita tidak mengakui dan tidak terikat atas semua klaim yang bertentangan dengan hukum internasional. More specific, UNCLOS. Ini posisinya gitu ya. Nah, kita selalu konsisten kok. Kita tolak semua argumentasi mereka. Dari awalnya 9 days line,
lalu mereka berubah setelah mereka ditolak tuh 9 days land sama Mahkamah Internasional, mereka shifting kan argumentasinya dengan mengatakan bahwasannya itu adalah region kepulauan gitu loh. Dari yang namanya Forza, mereka punya teori baru tuh Forza tuh. Ya kita tolak juga kok itu dengan tegas kita tolak, dan bukan cuma Indonesia, semua negara juga tolak kok. Dan kalau Mas tadi tanya status laut kita jelas kok. Ini adalah garis pangkal kita yang sudah kita depositkan di PBB, dan sampai dengan saat ini Cina nggak pernah protes soal garis pangkal ini, nggak pernah. Bahkan Vietnam, Malaysia itu sama-sama mengakui baseline ini dan sudah dipakai dalam perundingan perbatasan. Dan ini statusnya. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, clear kok. Ini based on UNCLOS, based on treaty gitu. Nah, ini nih nggak ada yang challenge karena semua pakar seluruh dunia, semua lawyer seluruh dunia kecuali China, ya semua sepakat bahwasannya ini semuanya fixed based on UNCLOS. Itu sebabnya tadi dalam soal maritime diplomasi kita mendorong rules based approach. Ya sebetulnya ini rules based approach adalah kalau mau ngomong apapun, basicnya harus dasar hukum, UNCLOS dan treaty. Cina dasarnya apa coba? Mungkin teman-teman ada yang tahu dasarnya Cina klaim apa? Ya semaunya aja. What they so called as a historic whatever. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Kita drilling di Tuna Block, ya kan? Kita drilling, Cina marah-marah, bilang itu kan bagian dari wilayah based on UNCLOS. Ini wilayah kita kok. Dan ini berdasarkan itu garis yang paling utara itu garis perjanjian kita dengan Vietnam. Yang kanan kirinya yang utara yang bagian barat dan bagian Malaysia. So if you mess with us, Indonesia meaning you mess with the whole world karena semuanya ini berdasar hukum internasional. Ya ini yang kejadian ribut-ribut kemarin. Nah, sikap kita apa? Ya kita stick kok. Free and independent maritime diplomacy means more than just paddling between two rocks. Indonesia shall act with full conscience as middle power, not slipping into any sphere of influence. Ya itu Mas faktanya, kita nggak mundur sedikit pun. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, statement kita udah sangat jelas kok. Mereka selayaknya teman-teman ngomentarin atau selayaknya netizen Indonesia komentar apapun terhadap postingan orang, ya silahkan aja. We don't care. Karena apapun yang kita tetapkan, apa yang kita lakukan sudah berdasar hukum internasional. Kalau kita nanya Cina, jawaban mereka gini. Ini realnya, ini fakta. Mereka pernah bilang, ya itu kan historic rights kita dong. Itu ada sedimentasi dari sungai apa gitu ya, yang sedimentasinya itu sampai ke Laut Cina Selatan, sampai ke Indonesia. Mereka bilang gitu. Beneran tuh dalam sebuah diskusi gitu ya. Mereka ngomong hak mereka itu gara-gara sedimennya itu sampai ke Natuna. Terus salah satu menteri kita pada waktu itu, salah satu pimpinan kita menjawab dengan respon apa tahu nggak teman-teman? Yes, we can understand your answer. Tapi kalau argumentasinya karena sedimen Anda sampai ke sana, if I may telling you, Gunung Krakatau itu waktu meletus, itu abunya menutupi seluruh daratan Eropa, sampai Eropa Amerika. Bahkan Napoleon kalah itu gara-gara Krakatau meletus, karena Eropa somehow jadi musim dingin selama beberapa bulan di luar waktu musim dingin. Napoleon tuh kalah gara-gara Krakatau meletus. Pertanyaannya, apakah Indonesia lalu berhak mengklaim semua abu itu yang sampai ke Eropa itu menjadi daerah Indonesia?
official China-nya diam dijawab kayak gitu. So kita nggak usah ngada-ngada deh. Hukum internasionalnya bicara apa, ya itu yang kita praktekkan. Mungkin gitu Mas jawabannya Mas. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Oke. Mungkin begitu ya Pak Oki. Tidak dicukupkan. Ya, baik. Berarti saya sampaikan di sini bahwa negara maritim yang dimiliki Indonesia itu sudah menjadi DNA-nya Indonesia. Kita terlalu cantik, terlalu good looking bagi beberapa negara. Jadi kita harus pede, harus jual mahal dengan diplomasi-diplomasi yang ditawarkan. Tapi kita harus lebih bijak bagaimana memilih kolega, memilih rekanan dalam diplomasi agar kita tidak dirugikan di masa depan. Lalu ada beberapa proyek yang tertulis, salah satunya di putih ya, terkait security, baik tradisional atau non-tradisional. Dan itu sudah seringkali diaplikasikan atau sudah diaplikasikan oleh Kemenkominfo. Itu mungkin sekian, sudah dicukupkan. Terima kasih Pak Oki atas waktu dan tempatnya. Terima kasih atas insight-nya, sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Neta. Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Arofa, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Arofa, terima kasih banyak juga kepada Pak Oki. Luar biasa ya teman-teman, benar-benar insightful sebenarnya sudah dibilang Bu Arofa, karena kita jadi mendapat banyak insight baru, sudut pandang baru, bahkan tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga luar biasa banget. Sekarang kita udah dapat jawaban yang pasti ya, tadi apalagi dari pertanyaan terakhir, wah luar biasa sekali nih. Udah puas ya teman-teman untuk berdiskusi. Oke, kalau tadi kita sudah mendengarkan materi, sudah tanya jawab juga, tidak terasa nih teman-teman, sekarang kita sudah hampir sampai ke penghujung acara kuliah pakar bersama Kemenkomarves siang hari ini. Jadi sebelum diakhiri mungkin kita boleh ambil gambar dulu bersama Pak Oki dan juga Bu Arofa. Jadi teman-teman bisa on kamera dulu nih. Pak Oki dan juga Bu Arofa boleh mempersiapkan diri dulu juga sambil menunggu panitia untuk mengambil gambar. Ayo teman-teman boleh on cam dulu. Setelah ini kita akan dokumentasi bareng-bareng nih teman-teman. Oke. Sambil menunggu teman-teman mungkin bisa saya serahkan ke panitia yang akan mendokumentasi ya. Juana, apakah sudah siap? Siap, Neta. Oke, mungkin bisa tunggu 1-2 menit dulu ya Juana, sambil biar teman-teman on cam nih. Oke. Oke, Juana silakan. Oke, terima kasih Neta. Oke teman-teman, karena ini ada totalnya 6 slide, saya akan mulai dari slide pertama dulu ya. Untuk slide pertama, saya akan hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, ke slide selanjutnya, mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan di slide kedua. Oke, di slide kedua saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, slide ketiga, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, slide keempat, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, slide kelima, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya slide terakhir, ada slide ke-6, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah Neta. Terima kasih semuanya.
bersama Kemenkomarves Diplomasi Maritim Indonesia. Dan di sini saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sora Lokita atas waktu dan kesediaannya untuk hadir dan berbagi bersama kami di sini ya Pak. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi di mungkin Zoom meeting atau mungkin suatu hari nanti bisa seminar langsung gitu ya Pak. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Pak Oki. Dan terima kasih juga kepada, ya Pak, terima kasih banyak. Dan kepada Bu Arofa kami juga mengucapkan terima kasih sebagai moderator yang mendampingi kami di diskusi siang hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Karena tadi acara kita mulai dengan doa, jadi kita juga akan tutup dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekali lagi, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak, dan untuk teman-teman peserta, jangan lupa link absensi sudah dikirim di room chat, jadi sebelum teman-teman meninggalkan room, teman-teman bisa mengisi link absensi terlebih dahulu, dan semoga setiap ilmu yang kita dapat di kuliah pakar pada siang hari ini boleh bermanfaat untuk kita ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya Audrey Netania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oki, terima kasih Bu Arofa. Terima kasih Pak Oki atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bu Arofa, Mbak Audrey, dan teman-teman sekalian.